melampaui tulisan yang mana? Loh, Paulus berkata apa dengan hikmat Roh Kudus? Kalau kamu berbahasa roh, hendaklah ada yang menafsirkan. Kalau enggak, nanti kamu dicap orang gila. Diamkan, yang tidak menafsir dia berdiam. Jangan larang orang Mana bahasa ada, roh. Pak? Ayatnya bunyinya begitu, saya tunjukkan Pak ayatnya, Pak. Dan Iya. kalau dia menafsirkan, jangan berbahasa roh. Karena kamu akan dianggap orang gila. Paulus bilang begitu, Pak. Nggak bisa. Kok nggak bisa ayatnya bilang begitu loh, Pak? Kok nggak bisa bagaimana sih? Yang diam itu yang menafsir. Kalau dia nggak bisa nafsir, dia diam. Salah, Bapak. Bapak bacanya gimana sih cara bacanya? Bapak cara baca Alkitabnya gimana sih? Baca Alkitab biasa. Ini biasa. Alkitab ini. Nggak ada yang lain. Ini bahaya, Pak. Lawatan. Ya Roh Kudus. Pak, saya mau kasih tahu Bapak ya, Pak. Itu pendeta Surabaya sambil berbahasa roh, sambil olala bebe lu, Pak. Jangan diserang karunia Roh Kudusnya. Ini inti yang saya sampaikan. Pak, itu dia lagi berbahasa roh, dia olala bebe Pak sama jemaatnya, Pak. Aduh, Bapak gimana sih? Artinya bahasa rohnya itu palsu, Pak. Artinya itu karunia palsu. Saya lagi kasih tahu Bapak, itulah kesesatan, Pak. Itulah yang dikritisi, Pak. Jangan sesat juga pengajaran Pak Paul Sang. Pak, Bapak sedang sesat karena Bapak berbahasa. Ya, shalom kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton dimanapun berada. Ya, salam sejahtera, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pardi Umbai, Pendeta Desa. Kita akan kembali belajar satu topik yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh ada hari ini dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Satu topik yang baru yang berbicara mengenai apa itu sesat atau kesesatan. Karena ini penting bagi kami supaya kami mengerti. Roh Kudus, tolong kami. Urapi hamba-Mu ini. Taruh tutur kata-Mu sendiri dalam mulut hamba ini. Untuk disampaikan kepada kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton. Supaya mereka juga diberkati. Supaya dicerahkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menguatkan kami semua. Dan banyak jiwa-jiwa mengerti kebenaran, diselamatkan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biar pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga dan berperang bagi kami. Sehingga kami belajar dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berkata, amin, amin, amin. Ya, apa kabar kawan-kawan? Jadi begini, di satu waktu saya ada ikut bincang di roomnya N26 atau GPC ya, GPZ ya. Anda tahu itu. Ya. Lalu kami terlibat dalam pembicaraan. Ya, kalau Anda nanti ketemu di YouTube videonya. Nah, saudara, ada satu topik yang penting saya harus bagikan. Ya, terkait dengan pembicaraan kami malam itu. Sebenarnya ada banyak yang akan saya bahas ya. Tapi kita perlahan saja, saya bahas dulu tentang ya, karena di situ ada dikatakan ya sesat atau penyesatan. Nah, oleh sebab itu topik ini yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, karena ini penting. Karena ada banyak orang asal ikut-ikutan sedikit-sedikit sesat, suka menyesat-nyesatkan gitu, menuduh orang lain sesat. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar mengerti apa itu sesat atau penyesatan? Saya pikir ya dalam satu kesempatan nanti saya akan berbicara kepada mereka, berdiskusi. Apa itu sesat sebenarnya? Ya kan? Nah, oleh sebab itu saya mau bagikan itu untuk para penonton dan kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel. Dan bagikan juga video ini kepada yang lain supaya bisa jadi berkat. Ya, supaya kita tidak disesatkan dan kita selamat. Ya, ada beberapa poin saya mau bagikan. Nah, yang belum mensubscribe ya channel ini, itu di tulisan merah ya, subscribe yang merah itu, klik sekali saja supaya menjadi warna hitam. Setelah dia warna hitam cukup. Seterusnya akan tetap mendapat video dari Makanan Rohani Sehat Channel. Dan saudara sudah membantu ikut dalam pelayanan ya. Baik, kita lihat dulu. Ya, apa itu sesat atau penyesatan? Memang penyesatan itu ada.
Ingat, ya kawan-kawan dan para penonton Makanan Rohani Sehat Channel, ingat, Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa penyesatan itu memang ada. Memang ada. Tetapi perhatikan, tetapi orang yang diurapi Tuhan, orang yang telah menerima urapan dari Tuhan, telah diurapi Tuhan, mengerti itu. Apakah dia seorang pendeta, apakah dia seorang pastor, seorang gembala sidang, atau jemaat biasa saja. Kalau sudah diurapi oleh Roh Kudus, ya, akan ngerti mana yang sesat, mana yang benar. Nah, orang yang belum diurapi karena berbagai alasan sehingga tidak mendapat pengurapan itu tidak ngerti. Meskipun dia mungkin sudah pendeta, sudah pastor, mungkin dia juga punya gelar banyak. Karena ini berbicara perkara rohani, roh. Ya. Jadi bukan perkara-perkara jasmani. Ya, intelektualitas, pengetahuan firman, gelar-gelar terkait dengan dunia kekristenan, pelayanan, itu tidak ada korelasi yang secara langsung. Jadi tetap harus diurapi Tuhan. Nah, orang-orang yang diurapi Tuhan ini ngerti mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Jadi dari video cuplikan tadi menarik sekali, kita mau bahas tentang apa itu penyesatan atau kesesatan. Ya, sebagai pengantarnya kita lihat di dalam Matius 18 ayat 7. Saya sudah siapkan Alkitab. Saya harap saudara memperhatikan dengan baik. Kalau ada Alkitab, buka juga di rumah. Karena kita harus tetap kembali ke ayat firman Tuhan dalam Alkitab. Ya, apapun versi Alkitabnya, yang penting Alkitabnya itu mengaku Yesus adalah Tuhan, mengaku Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak masalah. Karena Roh Kuduslah yang akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, yang memberitahu kita, yang menyingkapkan kepada kita kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, tontonnya dengan sabar sampai selesai. Jangan sepotong-sepotong, nanti salah pengertian kita, bahaya. Nah, pengantar untuk topik apa itu sesat atau penyesatan, kita mulai dari Matius 18 ayat 7 dulu sebagai pengantar. Ini firman Tuhan Yesus berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi para penonton dan kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel, perhatikan, Tuhan Yesus sudah berkata, penyesatan harus ada. Penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang melakukannya atau mengadakannya. Nah, ayat kedua sebagai pengantar kita lihat dari 1 Yohanes. Dari kitab 1 Yohanes di Perjanjian Baru, tadi dari Injil Matius ya, 18 ayat 7, sekarang dari 1 Yohanes pasal 2, kitab 1 Yohanes pasal 2 di Perjanjian Baru ayat 18 sampai 20 dan 27. Saya bacakan. 1 Yohanes 2 ya, ayat 18 sampai 20 dan 27. Perhatikan. Anak-anakku, ya, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat yang ke-27, sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maksudnya di dalam Yesus Kristus yang pertama kali mengajar iman kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya Perjanjian Baru, dan Tuhan Yesus Kristus mengurapi anak-anaknya atau murid-muridnya sehingga mengetahui penyesatan itu, mengetahui pekerjaan roh antikristus itu, di mana dikatakan ya, orang yang dipakai oleh roh antikristus ini berasal dari antara kita. Jadi saudara, dari antara kita siapa? Orang Kristen.
perhatikan baik-baik, tapi yang tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh di dalam iman, dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sungguh-sungguh. Hanya mereknya Kristen begitu. Alkitab menyatakan kepada kita seperti itu. Meskipun tidak secara letterlex, tapi kita mengerti dari Roh Kudus yang berkata melalui hambanya, melalui Yohanes yang menulis kitab 1 Yohanes ini, memang mereka berasal dari antara kita. Jadi ingat, penyesatan itu ada. Dan parahnya itu berasal dari antara kita. Lalu apa itu sesat dan kesesatan yang disampaikan firman Tuhan dalam kitab suci Alkitab? Nah ini poinnya. Apa itu sesat atau penyesatan, kesesatan itu? Saya ulangi, apa itu sesat dan kesesatan itu? Jadi kita belum berbicara tentang penyesatan. Tapi kita sedang berbicara tentang apa? Tentang ya, apa itu sesat dan kesesatan. Ya, baik, kita harus tahu ini, tonton sampai selesai karena ini penting ya untuk keselamatan kekal setiap kita orang percaya dan supaya keselamatan kita terpelihara dan baik, karena firman Tuhan mengajari kita supaya peliharalah keselamatan kita itu. Kita harus memelihara keselamatan yang kita dapatkan. Yang belum diselamatkan, yang kebetulan menonton ini, mari dirimu berikan, serahkan kepada Tuhan Yesus, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk engkau diselamatkan. Baik, yang pertama, apa itu sesat dan kesesatan itu? Ya, yang difirmankan Tuhan Yesus Kristus langsung. Ya, kita lihat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 24. Ya, kita lihat dalam Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-24. Ini firman Tuhan Yesus langsung. Apa itu sesat atau kesesatan itu sebenarnya? Jadi ya anak-anak Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan, siapapun yang suka mengatakan sesat itu harus ngerti ini, harus belajar ini. Ya, perhatikan Markus 12 ayat 24 berkata, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Perhatikan dengan baik, Tuhan Yesus berkata, orang yang sesat itu satu, yang pertama karena nggak ngerti kitab suci. Kitab suci Alkitab ini nggak ngerti. Yang dimaksud mengerti di sini adalah dia membaca kitab suci, lalu diberi oleh Roh Kudus hikmat dan pengertian akan kitab suci itu. Kemudian, karena dia mengetahui kebenaran firman Tuhan, dan dia bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan itu, dan menjadikan dia berhikmat. Nah, itu kebenaran. Jadi kalau orang cuma tahu Alkitab secara teori, tetapi tidak bertindak sesuai dengan Alkitab itu, tidak mendapatkan hikmat pengertian. Ya, karena tidak bertindak sesuai dengan Alkitab itu, sehingga sebenarnya dikatakan belum mengerti. Belum mengerti. Lagi pula, kalau kita hanya belajar secara intelektual, ya, kita hanya mengandalkan kekuatan, kecerdasan kita manusia. Kita mengandalkan gelar-gelar kita untuk belajar Alkitab, tapi tidak datang dengan rendah hati kepada Tuhan, diajari oleh Roh Kudus, itu tetap terselubung. Ya, karena kesombongan pribadi, ego pribadi itu ya, karena tidak rendah hati itu menyelubungi, nggak ngerti firman. Makanya Tuhan Yesus berkata, sesat itu adalah orang yang tidak mengerti kitab suci. Nah, parahnya orang yang nggak ngerti kitab suci ini lalu mengajar. Belum menerima urapan Tuhan, belum diurapi, belum dibaptis Roh Kudus, lalu mengajar firman Tuhan. Dan pengajarannya itu salah, dan itulah yang menyesatkan. Ini maksud Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua dikatakan dalam ayat ini, ya, tadi tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nggak ngerti kuasa Allah. Ini hanya orang yang diurapi Tuhan yang mengerti kuasa Allah. Yang diurapi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan. Karena Roh Kudus itulah pribadi Allah dalam roh. Karena ketika Roh Kudus ada pada kita, mengurapi kita, kuasa Tuhan ada pada kita. Lalu kita melayani, atau hamba-hamba Tuhan itu melayani dengan kuasa dan karunia Roh Kudus. Ada kuasa membuat mujizat, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa bernubuat, karunia-karunia bernubuat, berbahasa roh dan lain sebagainya. Nah, orang Kristen, ya, sama-sama orang percaya yang tidak mengerti kuasa Allah ini lalu menuduh itu setan. Itu dari setan. Semuanya dikatakan dari setan. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tidak mengerti kuasa Allah. Kalau Anda meragukan
karunia Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui hamba-hamba Tuhan, ya, yang dilihat, kita boleh mengujinya. Kita bisa menguji roh itu. Kalau memang bukan dari Tuhan yang bekerja itu, roh itu akan berhenti, akan terikat ketika kita ikat dalam kuasa nama Yesus oleh orang-orang yang diurapi Tuhan yang mengujinya. Kalau belum diurapi Tuhan, belum dibaptis Roh Kudus, ya itu belum ada kuasa untuk menguji, belum ada kuasa Allah, nggak ngerti kuasa Allah. Ini saya sampaikan dengan belak-belakan, saudara. Karena kita sedang menanti lawatan Roh Kudus yang terbesar yang dinubuatkan Nabi Yoel, yang diteruskan oleh Rasul Petrus di Kisah Para Rasul, ya, berbicara tentang pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Jangan-jangan nanti begitu Roh Kudus dicurahkan, kita ikut juga menyebut itu sesat dan setan. Tuhan Yesus berkata, ya, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi penting kita baca Alkitab, belajar dari Roh Kudus, diajari Roh Kudus. Kita bilang, Roh Kudus ajari aku kebenaran firman-Mu, singkapkan. Ketika kita mengerti, kita belajar, kita tahu poin-poin isi firman Tuhan. Karena firman Tuhan Allah itu hidup, praktekkan, lakukan. Ketika terjadi seperti kata firman itu, hikmat kita bertambah, kita dapat hikmat, kita ngerti. Nah, ini yang namanya mengerti kitab suci. Bukan hanya letter lex teori, tapi dalam perbuatannya, dalam penerapannya, dalam aplikasinya, dalam mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan itu yang sungguh-sungguh hamba Tuhan Yesus Kristus itu, dia ngerti kitab suci maupun kuasa Allah karena dia diurapi Tuhan. Karena yang ngerti mana yang sesat dan tidak sesat itu orang yang diurapi Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita belum memahami semua ini, datanglah kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Meskipun nampaknya sederhana. Meskipun nampaknya hanya pelayanan di desa. Meskipun kata-katanya, pengajarannya hanya sederhana. Tidak ada banyak menggunakan macam-macam istilah yang hebat-hebat itu. Kembali ke firman Tuhan. Kembali ke Alkitab. Tapi ada kuasa yang menyertai penyampaian firman Tuhannya. Nah, yang kedua, sesat itu apa? Sesat itu juga adalah tidak mau bertobat meskipun ditegur keras oleh Tuhan. Ini berbicara orang Kristen, bukan orang di luar Kristen. Ditegur Tuhan, tidak mau bertobat, tetap hidup dalam kekerasan hati. Tetap hidup dalam kesombongan, ego, dalam keangkuhan, ya, merasa pintar Alkitab. Ya, tapi di mata Tuhan Yesus tidak ngerti firman-Nya, tidak ngerti kitab suci. Menuduh orang sesat, tapi tidak ngerti kuasa Allah. Nah, ini harus bertobat. Yang hidup dalam dosa, menikmati dosa, suka-suka dosa. Hari Minggu datang ke gereja ibadah. Ibadah hanya sekedar ya ibadah, supaya dilihat kawan-kawan ya ibadah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, merancangkan kejahatan, melakukan dosa, hidup dalam kesombongan, keangkuhan. Nah, itu ditegur oleh Tuhan Yesus itu supaya bertobat. Nah, kalau tidak mau bertobat, tidak mau rendah hati datang ke Tuhan, ya, tidak mau diajari oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, karena merasa juga punya gelar banyak, bertobat. Kalau tidak mau bertobat, ya itu sesat. Karena kekerasan hati, kesombongan itu yang membawa, spirit-spirit itu yang membawa kepada pelanggaran firman Tuhan. Ya. Kita lihat dalam Ibrani 12, ya. Ibrani 12. Kita buka dulu Alkitab dalam Ibrani 12. Ayat 5 sampai 8 saya bacakan. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8 saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, oleh sebab itu, jikalau engkau memang benar-benar anak Tuhan, murid Yesus sejati, anak Tuhan Yesus sejati, kalau engkau berbuat jahat, berbuat dosa, engkau ditegur Tuhan.
bertobatlah. Beberapa kali ditegur tidak mau bertobat, Tuhan akan hajar. Tuhan hajar sampai babak belur. Karena Tuhan menginginkan keselamatan, bukan kebinasaan. Lebih baik dihajar tetapi bertobat dan selamat. Itu maksud Tuhan. Karena engkau anak Tuhan, sejati, murid Tuhan. Ya. Yang sama dengan ini juga disampaikan di dalam Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Ini wahyu yang diberikan kepada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, ketika ia mengalami pembuangan. Ya, dia didatangi oleh Roh Tuhan Yesus dan memberi wahyu kepadanya. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 20 ini juga menegur kepada orang percaya. Ya. Barang siapa kukasihi, ya siapa yang Tuhan Yesus kasihi adalah kita, anak-anaknya. Ia kutegur dan kuhajar. Kenapa ditegur dan dihajar? Karena berbuat dosa, supaya bertobat, supaya tidak sesat. Supaya tidak sesat. Ditegur dan dihajar. Dan Tuhan berkata, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau tidak mau bertobat, ya sesat. Bertobat kalau Tuhan tegur, Tuhan hajar. Tahukah apa itu teguran Tuhan, hajaran Tuhan? Ketika Tuhan menegur, menghajar engkau bisa mengalami yang namanya sakit. Dari sakit yang sedang sampai sakit parah. Semakin mengeraskan hati, semakin parah. Bisa melalui sakit penyakit, Tuhan tegur dan hajar. Karena Tuhan mau kita ini bukan masuk neraka, tapi masuk surga. Lebih baik dihajar walaupun dengan sakit parah, babak belur. Saya sudah mengalami itu. Dan saya bertobat. Bisa ditegur dengan kebangkrutan, bisnis, usaha. Bisa ditegur dengan diberhentikan, diturunkan dari jabatan, dari pekerjaan. Bisa ditegur dengan masalah-masalah rumah tangga. Bisa ditegur dengan masalah-masalah hubungan. Bisa ditegur dengan segala macam kegagalan, ketidakberhasilan. Karena tidak mentaati segala firman Tuhan. Melawan, mengeraskan hati. Maka Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang kukasihi, maka kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jangan cuma sadar, oh ya aku sadar, aku salah. Oh ya, aku sadar, aku salah, aku berhenti. Tapi ada kesempatan mengulangi. Tapi Tuhan Yesus katakan, bertobatlah. Bertobatlah itu artinya berhenti, stop, tinggalkan segala kejahatan dan dosa. Sombong, kesombongan, keangkuhan, suka tutur kata kasar, suka gampang sekali mengucapkan orang bodoh, orang sesat, dan lain sebagainya. Bertobat, berhenti. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sesat, ya karena dia Tuhan, menegur. Ya kan? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau mengeraskan hati, ya itu sesat namanya. Ditegur sesama hamba Tuhan yang diurapi Tuhan menegur. Ada hamba Tuhan yang belum diurapi Tuhan tapi mengajar. Bahkan menyerang pengajaran hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ditegur, tidak mau bertobat. Ya sudah, nanti Tuhan Yesus sendiri yang turun tangan untuk menegur dan bahkan menghajar. Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya sesat dan binasa dan masuk neraka. Lebih baik dihajar. Dia tegur. Tapi kalau mengeraskan hati, ya tanggung jawab sendiri. Kekerasan hati menimpa kepala sendiri. Ya. Mari dengan rendah hati datang ke Tuhan, minta diurapi, minta diajari oleh Roh Kudus firman Tuhan kebenaran. Karena Roh Kudus itu membawa kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Kalau hanya modal intelektualitas kita, ya, modal tafsiran-tafsiran dari intelektual kita, dari pendapat manusia, itu yang namanya bisa sesat. Dan itu nggak ngerti kitab suci. Kenapa? Karena hikmat manusia itu sangat kecil sekali dibanding hikmat Tuhan. Tuhan sudah katakan itu. Hikmat Tuhan tidak terselami. Punya hikmat Tuhan, mengerti kitab suci. Nah, Tuhan beri lagi kuasanya untuk melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, untuk menguji segala roh, untuk mengikat, mematahkan kuasa musuh, untuk melepaskan berkat. Itu kuasa. Kuasa, bukan teori. Itu hidup firman Tuhan.
Ya. Jadi kalau diajari Roh Kudus, terima. Jangan ditolak. Kalau hati ini rasa keras, bertobat. Baik, apalagi yang ketiga, mengenai sesat dan kesesatan ini supaya jelas. Jadi jangan terpengaruh oleh penampilan seorang hamba Tuhan, oleh gaya seorang hamba Tuhan, oleh titel seorang hamba Tuhan. Jangan dulu. Lihat dulu, ada enggak kebenaran firman Tuhan yang benar-benar dari hikmat Tuhan itu, dan ada enggak kuasa Tuhan yang menyertai. Ya, ini saya sampaikan dengan sejujurnya, selagi ada waktu dan kesempatan memperbaiki diri kita semua, termasuk saya juga. Kalau saya salah, saya perbaiki. Yang ketiga, apa itu sesat? Sesat itu ya selalu menentang dan menghujat Roh Kudus. Ya selalu menentang dan menghujat Roh Kudus. Ya. Selalu menentang dan menghujat Roh Kudus, ya. Dan memalsukan firman Tuhan. Saudara tahu memalsukan firman Tuhan itu? Ya. Orang yang tidak benar berkata tentang firman Tuhan karena tidak ngerti firman Tuhan. Ya, diubah-ubah firman Tuhan sesuai kehendaknya, seleranya, dicocok-cocokkan. Kalau istilah sekarang itu cocokologi. Cocokologi, ilmu cocokologi. Itu memalsukan firman, saudara. Alkitab berkata ada peperangan rohani. Ilmu cocokologi berkata, oh nggak ada peperangan rohani. Itu Tuhan Yesus sudah menang dan Dia beri kemenangan kepada kita. Firman Tuhan katakan, usirlah iblis dan setan-setan dengan iman yang teguh, maka ia lari daripadamu. Ada yang berkata, setan kan teman kita, nggak apa-apa, jangan diganggu setan. Ya, itu kan cocokologi. Kalau orang Kristen berbicara seperti itu memalsukan firman. Hati-hati. Kita baca Matius 12 ayat 31. Ya. Matius 12 ayat 31. Kita lihat dulu apa yang dikatakan dalam Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31 berkata, Tuhan Yesus berfirman, ya, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara perhatikan, kalau orang masih menghujat Yesus, itu diampuni kalau dia minta ampun. Artinya dia belum sesat. Tapi kalau orang sudah menghujat Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dikatakan itu dari setan, dan terus menuduh itu dari setan, itu namanya apa? Itu namanya hujat terhadap Roh Kudus. Siapa yang menghujat Roh Kudus? Tadi di dalam 1 Yohanes berkata apa? Itu dari kalangan kita. Ya, dari orang-orang Kristen. Orang yang tahu Roh Kudus, yang berbicara Roh Kudus, yang sudah dengar tentang Roh Kudus. Ya. Tapi menentang pekerjaan Roh Kudus, menghujat pekerjaan Roh Kudus. Itu yang sesat. Itu yang sesat. Sebenarnya kalau belum ngerti kuasa Allah, berdiam dirilah, jaga mulut, jaga tutur kata, jaga hati. Jangan buru-buru dengan perkataan. Alkitab katakan, jangan terburu-buru dengan ucapanmu. Daud berkata, berjaga-jagalah Tuhan di pintu mulutku. Yakobus berkata, orang yang beribadah itu adalah orang yang mengekang lidahnya. Kalau nggak ngekang lidahnya, berarti sia-sia ibadahnya. Hati-hati. Penghujatan itu adalah melalui perkataan, melalui mulut. Itu yang pertama. Yang tersampaikan. Memang itu mulai dalam hati. Mulai dalam pikiran. Karena dimasuki pengajaran yang salah, pengertian yang salah. Kata orang aja, kata orang. Tidak belajar sendiri, tidak menggali firman sendiri, tidak berdoa minta hikmat dari Roh Kudus sendiri. Hanya kata orang, diajari oleh orang-orang yang tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Nggak bisa dipisahkan. Kitab suci, firman Tuhan dan kuasa Allah itu satu hal yang tidak boleh dipisahkan. Karena Tuhan juga ketika mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan Injil, memberitakan firman, Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda kuasa. Ada kuasa yang menyertai. Jadi itu bukan dari setan, saudara. Beda kalau dia memberitakan Yesus yang lain.
Injil yang lain. Tuduhan, wah itu klinik, wah itu ada mistis dan lain sebagainya. Oh, diuji dulu. Kalau hamba Tuhan berkata seperti itu, hendaklah ia menguji lebih dulu baru berkata-kata. Ya, supaya tidak menghujat. Hati-hati. Karena Roh Kudus itu bisa dihujat, juga bisa ditentang. Kita lihat di Kisah Rasul 7 ayat 51. Ya. Kisah Rasul 7 ayat 51 ya, berkata seperti ini. Saya bacakan untuk kita. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ya, itu perkataan Stefanus ketika ia dihakimi oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi. Dia jelaskan firman Tuhan, tetapi dibantah dan ditentang oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala dan para imam. Maka Stefanus berkata, hai orang-orang yang keras kepala. N26, Nabi ke-26 berkata, saya ini kepala batu. Lah, dia apa saya yang kepala batu ya? Perhatikan. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Tahu, bersunat hati. Bersunat hati itu artinya membuang kedegilan, membuang kejahatan, membuang kebebalan hati. Jadi kebebalan hati, kekerasan hati, ketinggian hati, kesombongan hati, kesesatan hati, kedegilan hati, kekotorannya, kejahatan dalam hati dibuang. Itu yang dikatakan sunat hati, bersunat hati. Jadi orang-orang yang keras kepala tidak bersunat hati. Kata Stefanus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pintar, cerdas, berpendidikan tinggi itu. Ya. Dan tidak bersunat telinga, artinya nggak mau mendengar firman Tuhan yang benar. Mencari pengajaran yang menyenangkan telinganya. Buang telinga seperti itu, sunat telinga seperti itu. Maksudnya ini, supaya telinga dibuka untuk pengajaran yang benar. Pengajaran firman Allah yang benar, yang disertai tanda-tanda dan kuasa, mujizat yang ajaib yang dari Tuhan Yesus Kristus, bukan dari setan. Diuji dalam kuasa nama Yesus. Ya. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi Roh Kudus itu bisa ditentang, saudara. Kalau saudara orang yang diurapi Tuhan, saudara mengerti kitab suci dan kuasa Allah, saudara akan tahu mana yang menentang Roh Kudus, mana yang tidak. Nah, oleh sebab itu, sesat atau penyesatan itu, ya, kesesatan itu hanya diketahui oleh orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan ini tidak harus pendeta, tidak harus pastor, tidak harus penginjil, tidak harus gembala sidang, tidak harus penatua, tidak harus diaken. Biasa saja, jemaat biasa saja, anak sekolah minggu saja. Kalau dia sudah terima baptisan Roh Kudus oleh Tuhan, diurapi Tuhan, dia ngerti. Tuhan tidak pilih-pilih. Siapa yang mau minta diurapi, dia urapi kalau minta sungguh-sungguh dengan dia. Kita lanjut, ya, tonton sampai selesai. Yang belum subscribe, yang masih merah tulisan subscribe-nya itu coba tolong klik supaya hitam. Karena pengajaran banyak sekali yang mau saya bagikan. Penting. Selagi ada kesempatan, selagi masih ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan belajar mendengar firman Tuhan dengan benar, memperbaiki hidup ini. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. Ini ayat yang terakhir, saudara. 2 Korintus pasal 4. Saya bacakan saja dari ayat 1 sampai ke ayat 4. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Seperti saya, oleh kemurahan Tuhan, saya terima pelayanan untuk memberitakan Injil ini. Meskipun dituduh sesat, meskipun sering ditolak, ditentang, tetapi saya tidak tawar hati. Itu maksud Paulus. Roh yang ada pada Paulus itu menjelaskan seperti itu. Seperti saya rasa juga Roh Kudus menjelaskan itu pada saya saat ini. Dari awal saya pelayanan. Ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Nah, itu dia.
Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Perhatikan, saya tidak memalsukan firman Tuhan, saudara. Saya serius. Saya serius. Dan saya tidak ada maksud tersembunyi. Tidak ada maksud tersembunyi. Misalnya cari motivasi saya cari nama, cari viewer, cari uang. Tidak. Kalaupun itu diberikan Tuhan, itu bonus, itu berkat, ya. Karena saya tidak ada maksud tersembunyi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, bolehkah saya pelayanan di YouTube ini? Kalau boleh saya teruskan, kalau tidak saya tidak teruskan. Beri saya damai sejahtera kalau diteruskan, kalau tidak, tidak. Saudara, ini kan pelayanan dari Tuhan, punya Tuhan, hidup kita kan punya Tuhan. Jadi pelayanan di YouTube ini, saudara, saya melalui pergumulan, banyak bertanya dengan Tuhan. Sampai saya mendapatkan rema bahwa saya harus bersaksi menyampaikan firman Tuhan juga lewat YouTube. Maka saya lakukan. Tapi tidak ada maksud tersembunyi. Maksudnya firman Tuhan disampaikan supaya kebenaran Tuhan diketahui, pribadi Tuhan dikenal orang banyak, lalu orang percaya dan selamat masuk surga. Bersama-sama dengan kita orang percaya lainnya memuliakan Tuhan selagi masih hidup. Melakukan pekerjaan yang baik. Jadi tidak ada maksud tersembunyi dan memalsukan firman. Kalau firman Tuhan katakan bahwa ada bahasa roh, ajarkan. Saya ajarkan. Kalau firman Tuhan katakan ada persepuluhan, ya saya ajarkan. Kalau firman Tuhan katakan usir setan-setan, ya saya ajarkan, saudara. Kalau firman Tuhan katakan jangan cinta uang, saya ajarkan jangan cinta uang. Saya tidak palsukan firman. Tidak ada ilmu cocokologi pada saya. Dan saya berusaha hanya murni Alkitab, saudara. Saya banyak baca buku-buku teologi, banyak baca buku-buku rohani lainnya. Tapi di atas semua itu saya tetap Alkitab dan duduk di kaki Tuhan belajar, saudara. Supaya saya jangan terseret, ya, tanpa saya sadari saya memalsukan firman. Demi cari keuntungan-keuntungan pribadi. Wow. Jadi saudara, apa? Kesesatan itu adalah juga menghujat Roh Kudus dan memalsukan firman. Ya, dimodifikasi sedemikian rupa firman Tuhannya cocokologi sesuai selera. Ya. Oh, kita ini ciri khas kita nih harus seperti ini, ciri khas kita seperti ini, orang-orang kita tuh seperti ini. Tidak ada itu. Semua orang milik Tuhan Yesus dan sesuai Alkitab. Apapun versi Alkitabnya, ya, terbitan dari manapun. Tidak ada masalah dengan Alkitab. Yang penting diurapi Tuhan. Ada Roh Kudus yang mengajari. Ya, tidak ada masalah. Jadi sesat itu kesimpulannya adalah yang pertama, ya, Tuhan Yesus berkata, ya, sebagai pengantarnya, memang penyesatan itu ada. Ini kesimpulannya, penyesatan itu ada, kata Tuhan Yesus. Yang pertama, sesat itu adalah orang yang tidak mengerti kitab suci dan firman Tuhan. Yang kedua adalah tidak mau bertobat ketika Tuhan Yesus tegur dalam hidupnya dengan berbagai cara. Tidak mau bertobat, sombong, tetap mengeraskan hati, tetap melakukan yang menurut dia benar, bukan menurut Tuhan benar. Yang ketiga, kesimpulannya adalah kesesatan itu adalah menghujat dan menentang Roh Kudus serta memalsukan firman Tuhan. Oke, itu yang saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Saudara, ada satu pertanyaan penting bagi kita. Bisakah orang Kristen menghujat Roh Kudus dan menentang Roh Kudus dan memalsukan firman Tuhan? Saya menjawabnya, bisa. Justru yang menghujat Roh Kudus, yang memalsukan firman Tuhan, ya, dan yang menentang Roh Kudus itu besar persentasenya adalah dari orang percaya, orang Kristen sebenarnya. Oh, bisakah? Bisa. Bisa. Nanti dalam perkenanan Tuhan di video ke depan saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Ada dasar Alkitabiahnya sangat kuat. Sebab itu kalau kita kurang memahami kitab suci Alkitab, firman Tuhan, dan belum ada kuasa Allah menyertai kita, kita belum diurapi Tuhan, ya, lebih baik belajar dulu, mendengar dulu. Ya, tidak usah langsung mau mengajar. Ya, karena itu bisa membawa kepada kesalahan-kesalahan yang berat. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu pada kami, Tuhan, pada setiap pendengar, para subscriber, ya, subscriber Makanan Rohani Saya Channel. Berkati mereka, urapi mereka, pakai mereka ketika mereka datang kepadamu.
minta diajari, minta diurapi. Maka Roh Kudus hamba mohon ajari dan urapi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan biarlah segala kesesatan, ya segala penyesatan dan lain sebagainya, ya pikiran yang sesat, hikmat yang menyesatkan itu kami ikat dalam nama Yesus. Kami ikat dalam nama Yesus. Dan kami menerima kebenaran yang sejati dari Tuhan. Dan kami merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.